Shalom, halo, apa kabar saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan? Saya percaya dalam tuntunan tangan kasih Tuhan, kita boleh menjalani hidup kita hingga pada saat ini. Kita tetap memiliki kerinduan untuk bersekutu dengan Tuhan. Saudara-saudariku, mari memulai renungan harian kita pada hari ini. Kita memuji Tuhan dari pujian kita, nyanyian Kidung Baru nomor 170, Jalan Hidup Tak Selalu. Jalan hidup tak selalu, tanpa kabut yang pekat. Saudaraku, mari kita menaikkan pujian kita. Jalan hidup tak selalu, tanpa kabut yang pekat. Namun kasih Tuhan nyata pada waktu yang tepat. Mungkin langit tak terlihat oleh awan yang tebal. Di atasnya membusur pelangi kasih yang kekal. Habis hujan tampak pelangi, bagai janji yang teguh. Di balik duka menanti pelangi kasih Tuhanmu. Bait yang kedua, NKB 170. Jika badai menyerangmu, awan turun menggelap, carilah di atas awan pelangi kasih yang tetap. Lihatlah warna-warninya, lambang cinta yang besar. Tuhan sudah beri janjinya, jangan lagi kau gentar. Habis hujan tampak pelangi, bagai janji yang teguh. Di balik duka menanti pelangi kasih Tuhanmu. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa di surga, terima kasih buat kehidupan di hari ini yang Tuhan anugerahkan. Kami akan bersama-sama merenungkan firman-Mu. Kami percaya Roh Kudus Tuhan yang menuntun kami untuk memahami akan sabda-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, mari kita membuka Alkitab kita, nats renungan harian kita pada hari ini dari Roma 13 ayat yang ke-13. Roma 13 ayat yang ke-13, sedemikian firman Tuhan, mari kita membacakannya bersama-sama. Marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari. Jangan dalam pesta pora dan kemabukan. Jangan dalam percabulan dan hawa nafsu. Jangan dalam perselisihan dan iri hati. Sedemikian firman Tuhan, Roma 13 ayat yang ke-13. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam membangun hidup bersama dengan orang lain, dalam kehidupan kita setiap hari tentulah memiliki tata krama, sopan santun, norma-norma yang harus kita patuhi bersama sebagai suatu bentuk kesopanan dan bagaimana kita dapat tetap membangun hidup kita dalam damai sejahtera. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, sopan artinya itu sopan santun, tata krama, tingkah laku yang baik, dan berada dalam kesusilaan.
Sebagai orang-orang yang hidup di tengah-tengah budaya, orang-orang berbudaya, tentulah kita menjunjung tinggi kesopanan itu, dan kesopanan menjadi suatu gaya hidup yang sudah menyatu dengan kehidupan kita. Ya, menyatu dengan kehidupan kita. Saudara-saudariku, penulis kitab Roma ini ya menekankan kepada kita suatu pengajaran bagaimana kita hidup dalam kesopanan. Saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, karena itu penulis kitab Roma menuntun kita bagaimana kita tetap hidup pada siang hari. Ya, hidup sebagai anak-anak terang, hidup sebagai orang-orang yang berjalan di jalan Tuhan. Ada beberapa hal yang harus kita perhatikan dalam Roma 13 ayat 13 mengenai hidup sopan yang diajarkan oleh penulis kitab Roma ini. Yang pertama, hidup dengan sopan berarti kita tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang memalukan, ya, seperti yang dibuat orang pada malam hari. Misalnya seperti yang dituliskan dalam Roma 13 ayat 13 ini, pesta pora hingga mabuk-mabuk. Saudaraku, pesta pora dan kemabukan itu sangat dekat sekali dengan tindak kejahatan. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, pesta pora dan kemabukan itu juga adalah hidup yang sangat dekat sekali dengan hedonisme. Prinsip hidup yang tidak lagi dalam kesopanan, sehingga menimbulkan banyak sekali kejahatan. Karena itu penulis kitab Roma mengingatkan kita supaya jangan hidup dalam pesta-pesta dan kemabukan. Yang kedua, hidup sopan berarti kita tidak hidup dalam percabulan dan hawa nafsu. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, percabulan dan hawa nafsu ini membawa kita jatuh kepada perzinahan, tindakan amoralitas, atau kita juga diingatkan supaya dalam kehidupan kita, ya, dalam cara berpakaian kita juga mari hidup sopan. Ya, tidak mengundang hawa nafsu orang lain, sehingga tidak membuat orang lain atau kita juga jatuh ke dalam dosa. Saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, yang ketiga, hidup sopan berarti kita tidak hidup dalam perselisihan dan iri hati. Saudara-saudariku, ada orang-orang yang memang terkadang dalam kata-kata yang dia sampaikan selalu mengundang perselisihan. Hari ini bagi kita diingatkan supaya sebagai orang yang hidup sopan, kita tidak hidup dalam perselisihan. Tapi mari berdamailah. Kita tidak hidup dalam iri hati. Karena itu sangat diperlukan sekali kerendahan hati. Untuk berdamai, ya, untuk menghargai karya orang lain, milik orang lain, tidak perlu iri hati. Saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, dengan demikian, bagaimana kita bisa tetap hidup sopan dalam kehidupan kita setiap hari? Saudaraku, hiduplah sesuai dengan firman Tuhan. Hidup seperti Kristus yang penuh dengan kerendahan hati, yang penuh dengan kasih. Ketika kita mengasihi Allah, kita mengasihi diri kita sendiri, kita mengasihi sesama manusia, maka kita akan dengan penuh sukacita hidup dalam kesopanan. Ya, hidup dalam sopan santun yang mendorong kita tadi hidup pada siang hari, jangan dalam pesta pora atau kemabukan, jangan dalam percabulan dan hawa nafsu, jangan dalam perselisihan dan iri hati. Karena itu saudaraku, mari tetap membangun persekutuan yang baik dengan Tuhan. Ya, sehingga setiap hari kita boleh berjalan di jalannya Tuhan, kita melakukan firman Tuhan itu, lakukanlah. Jangan hanya sekedar tahu, oke, bisa mengetahui, tapi hal yang lebih penting lagi, lakukanlah, akan menuntun kita
Gaya hidup kita akan menjadi gaya hidup seorang yang hidup dalam kesopanan, karena kesopanan sudah menyatu dengan diri kita. Saya percaya Tuhan menolong kita untuk melakukan. Mari bersama kembali kita memuji Tuhan dari kitab Denden nomor 323. Kitab Denden 323, Sura-sura daging. Lawanlah, simbahlah tetap. Sura-sura daging, lawanlah tetap, jadilah kam talu, tambah gagah nu. Saudaraku, kita percaya bahwa dalam kuasa Roh Kudus kita dimampukan dalam melawan keinginan daging kita untuk hidup sopan seperti yang Tuhan kehendaki. Tadingkeun si jahat, olangi dosa, bait peduakeun, kitab Dendenta 323. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur pada hari ini Tuhan mengingatkan kami sebagai seorang yang mengasihi Tuhan. Orang yang percaya kepada Tuhan, yang hidup di dalam Tuhan, agar kami meninggalkan manusia lama kami, supaya kami hidup di dalam terang kasih Tuhan. Kami boleh melawan keinginan daging kami. Kami hidup sopan di dalam Tuhan. Kami tidak jatuh kepada keinginan diri kami sendiri. Kami tidak jatuh kepada kemabukan, pesta kemabukan. Kami tidak jatuh kepada percabulan dan hawa nafsu kami. Kami tidak jatuh kepada perselisihan dan rasa iri hati, karena Roh Kudus Tuhan yang bekerja dalam hati kami, dalam pikiran kami, menuntun kami untuk boleh hidup sopan dalam kehidupan kami, baik dalam rumah tangga, dalam persekutuan kami, dan hidup bersama dengan orang lain, sehingga ya Tuhan, kami beroleh damai sejahtera yang daripada Tuhan saja. Ya Tuhan, kami memohon kepadamu agar ketika kiranya kami jatuh kepada dosa, ya Tuhan, ingatkan kami, tolonglah kami, bangkitkan kami kembali, agar kami mau bertobat. Kami tidak lagi hidup dalam manusia lama kami, tetapi kami hidup dalam manusia baru yang sudah diperbaharui Tuhan, hidup dalam kesopanan yang menyatu dalam hidup kami, menjadi gaya hidup kami sebagai seorang pengikut Kristus yang sejati dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, tuntun kami, berkati kami, mampukan kami untuk tetap hidup berjalan di jalannya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami akan menjalani kehidupan kami hari ini dalam tuntunan tangan kasih Tuhan. Kami percaya semua kami dimanapun kami berada pada saat ini,
Tuhan, Engkau yang memulihkan kami dari sakit penyakit kami, dari pergumulan hidup kami. Kami percaya Tuhan memberikan kekuatan, kesehatan yang sempurna bagi kami semuanya, dimanapun kami berada. Dalam setiap usaha pekerjaan yang kami lakukan, Tuhan mampukan kami mengerjakannya seperti untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan semua saudara-saudari kami yang dalam pergumulan untuk pemulihan kesehatan mereka. Tuhan berikan pemulihan kesehatan yang sempurna bagi kakak kami, Nandi Angel, bagi kakak kami Kak Mary, Nandi Gide. Kami percaya Tuhan, Engkau yang memberikan pemulihan kesehatan sempurna. Pertua Emeritus Malam Pagi Ginting, Bapak Brilio, Bapak Firman Sinulinga, Bapak Miska Ginting. Demikian juga bagi semua saudara-saudari kami. Kami percaya Tuhan memberikan pemulihan kesehatan yang sempurna. Terima kasih Tuhan. Tuhan berkati semua saudara-saudari kami yang ada di Sitelusada Bekasi ini juga. Semua jemaat Tuhan tetap dapat menjalani hidup dengan baik. Ini doa kami ya Tuhan yang kami sampaikan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, mari menjalani kehidupan kita dengan hidup sopan setiap hari, ya, sehingga kita boleh menjalani hidup kita dengan penuh damai sejahtera Tuhan. Dan ketika beraktivitas hari ini, jangan lupa keluar rumah pakai masker, atur jarak, rajin mencuci tangan, tetap dalam pola hidup yang sehat, tetap berdoa. Kita percaya Tuhan menyertai kita, Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.